Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Jakarta menjadi saksi momen bersejarah ketika legenda MotoGP, Valentino Rossi, memperkenalkan livery khusus tim Pertamina Enduro VR46 untuk balapan MotoGP Indonesia akhir pekan ini. Livery garapan Drudy Performance milik desainer ikonik Aldo Drudy itu bukan sekadar corak baru. Warna kuning neon khas Rossi berpadu dengan merah putih bendera Indonesia, simbol kebanggaan nasional sekaligus wujud kemitraan dengan Pertamina. Lebih istimewa lagi, sentuhan batik Lombok menghiasi bodi Ducati Desmo Sedici yang menjadi representasi budaya lokal yang juga telah menyapa ribuan mata lewat motif di area Run of Mandalika. Livery ini bukan hanya desain, melainkan simbol pertemuan dua dunia, semangat balap Italia, dan kebanggaan budaya Indonesia. Legenda MotoGP Valentino Rossi menganggap sirkuit Mandalika sebagai kandang kedua tim miliknya, Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Bos tim VR46 itu mengaku selalu mendapat dukungan luar biasa ketika timnya datang ke sirkuit tersebut. Rasanya luar biasa juga mendapatkan dukungan istimewa dari para penggemar Indonesia. MotoGP sangat populer di sini dan kamu benar-benar bisa merasakan passion terhadap motor. Atas alasan tersebut, Rossi menganggap sirkuit Mandalika sudah seperti kandang kedua bagi Pertamina Enduro VR46 Racing Team. The Doctor mengatakan kandang pertama bagi timnya masih berada di sirkuit Misano, Italia. Akhir pekan ini adalah balapan yang sangat spesial bagi kami, salah satu yang terpenting di musim ini. Bersama Misano yang merupakan balapan kandang kami di Italia, kami menganggap Indonesia sebagai balapan kandang kedua. Luca Marini mengungkap alasan kenapa dirinya harus mengakhiri balapan lebih cepat di GP Jepang akhir pekan lalu. Pembalap Honda itu terpaksa mundur di akhir lap ketiga meski sebelumnya yakin akan mampu bersaing memperebutkan podium di Motegi. Marini sebenarnya tampil menjanjikan. Ia lolos dari kualifikasi di posisi ke-7 dan mengulang hasil tersebut di sprint race. Namun masalah teknis membuat peluangnya kandas. Ada sesuatu dengan kopling yang masih perlu kami analisis. Tanpa masalah ini saya pasti bisa bersaing dengan Joan. Beruntungnya Honda tetap punya alasan untuk merayakan hasil akhir pekan. Joan Mir, rekan setim Marini, sukses merebut podium ketiga di belakang Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Hasil ini menjadi podium pertama Honda sejak Marquez melakukannya di GP Jepang 2023 sekaligus titik balik penting setelah bertahun-tahun kesulitan. Harapan Marco Bezzecchi untuk melanjutkan momentum positif setelah akhir pekan gemilang di San Marino pupus di Motegi. Pembalap Italia itu harus puas start dari posisi ke-9 sebelum kemudian mengalami kecelakaan berat akibat terseret insiden dengan rekan setim Aprilia, Jorge Martin pada sprint race. Dilansir dari Crash, Bezzecchi sendiri mengakui bahwa dirinya sudah mengalami kesulitan sejak sesi kualifikasi. Saat time attack kedua, terjadi sesuatu yang masih perlu kami analisis dan kami tidak mampu mencatatkan waktu yang baik. Memulai dari posisi ke-9 membuat segalanya lebih sulit, terutama di trek seperti ini. Dan mimpi buruk sebenarnya datang di tikungan 1. Martin yang start dari posisi ke-17 kehilangan kendali ketika mencoba menyalip di sisi dalam. Ia menabrak Bezzecchi membuat keduanya tersingkir dari balapan. Bezzecchi mengalami cedera di kaki kanan serta memar pada tangan, punggung, dan leher. Bagian terburuknya adalah kaki, otot di paha penuh darah. Lutut juga sulit ditekuk. Saya lihat Jorge memegang bahunya sangat kesakitan. Saya tidak ingin mengganggunya, tapi jelas kondisinya lebih parah dari saya. BMW membuat kejutan besar di dunia balap motor dengan mengumumkan perekrutan Miguel Oliveira untuk musim World Superbike 2026. Pembalap asal Portugal itu akan meninggalkan panggung MotoGP setelah lebih dari 1 dekade dan memulai babak baru bersama tim pabrikan Bavaria.
Oliveira yang telah meraih 5 kemenangan sejak debut di kelas utama pada 2019, terakhir kali naik podium tertinggi di GP Catalan 2021. Setelah perjalanan panjang bersama KTM, Trackhouse, Aprilia hingga Pramac Yamaha, kini ia resmi menutup lembaran karirnya di Grand Prix yang ia ikuti sejak musim debut Moto3 pada 2012. Di BMW, Oliveira akan bertandem dengan Danilo Petrucci. Keduanya menggantikan duet 2025 Toprak Razgatlioglu yang pindah ke MotoGP dan Michael van der Mark yang mencari peluang di luar World Superbike. Line up anyar ini menghadirkan kombinasi 7 kemenangan MotoGP, sebuah kekuatan baru bagi BMW yang ingin semakin serius bersaing di Superbike. Pihak BMW sendiri menyambut kedatangan Oliveira dengan penuh optimisme. Mereka yakin pengalaman dan talenta pembalap 30 tahun itu akan membantu membawa BMW ke level berikutnya dalam persaingan World Superbike. Honda Racing Corporation resmi menggait Somkia Chantra dan Jack Dixon untuk tim pabrikan Honda HRC di World Superbike 2026. Sebagaimana diketahui, HRC baru-baru ini ditinggalkan oleh dua rider muda Spanyol, Iker Lecuona dan Javi Vierge. Setelah membela skuad asal Jepang tersebut selama bertahun-tahun, Lecuona memilih pindah ke Aruba.it Racing Ducati dan Vierge memilih pindah ke Pata Maxus Yamaha. HRC sendiri sempat bernegosiasi dengan beberapa pembalap MotoGP, termasuk Jack Miller dan Miguel Oliveira. Namun Miller bertahan di MotoGP bersama Prima Pramac Racing, sementara Oliveira memilih pindah ke World Superbike bersama Rocket BMW Motorrad. HRC akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Chantra dan Dixon. Saat ini Chantra sedang berlaga di MotoGP bersama LCR Honda Idemitsu. Juara Asia Talent Cup 2016 asal Thailand ini pun pernah berlaga di Moto2 dan meraih 2 kemenangan sebelum naik ke MotoGP musim ini. Sementara itu, Dixon yang berasal dari Inggris saat ini sedang berlaga di kelas Moto2 bersama Elfmark VDS Racing. Runner-up British Superbike 2018 ini tercatat mengoleksi 8 pole, 21 podium, dan 6 kemenangan selama berlaga di kelas Moto2. Penampilan apik Francesco Bagnaia pada race utama MotoGP Jepang akhir pekan lalu hampir menjadi bencana. Bagaimana tidak, saat memasuki pertengahan balap, motor yang ditunggangi Bagnaia tampak mengeluarkan asap dari knalpot. Kepulan asap bahkan semakin terlihat saat motor memasuki 5 lap terakhir. Banyak fans berat Pecco tampak cemas motor yang digunakan tidak mampu bertahan hingga finish. Padahal saat itu Pecco sudah unggul jauh dari Marc Marquez yang mengejar di belakangnya. Namun kekhawatiran yang dirasakan Pecco Bagnaia ternyata berbeda dari banyak fans. Pecco bukan takut motornya mati dan tidak dapat menyelesaikan lomba. Pembalap asli Italia ini justru khawatir akan mendapat hukuman berat selesai balap. Saya tidak tahu asap apa itu, tetapi saya takut mereka akan mendiskualifikasi saya, karena saya tidak akan bisa menerimanya. Dalam balapan, saat motor yang digunakan pembalap mengeluarkan asap yang jadi indikasi adanya kebocoran oli, pembalap tidak boleh melanjutkan lomba. Sebab ditakutkan ada oli yang keluar dari mesin membasahi lintasan dan membahayakan pembalap lain. Beruntungnya kepulan asap yang keluar dari motor Bagnaia tidak membuat ceceran oli yang membuatnya tetap bisa melanjutkan lomba. Awalnya saya tidak melihat apa-apa. Namun di beberapa lap terakhir saat keluar tikungan motor sedikit lebih lambat dan saya hanya melihat ada asap. Flavio Briatore menepis anggapan bahwa Fernando Alonso adalah sosok yang sulit diatur. Menurut mantan bos Renault itu, reputasi tersebut hanyalah hasil framing media, bukan cerminan asli dari juara dunia 2 kali asal Spanyol tersebut. Alonso memang kerap diberi label pembalap sulit sejak perseteruannya dengan McLaren pada 2007 dan kritik tajam terhadap Honda pada periode keduanya bersama tim Woking pada 2015. Namun Briatore yang mendampingi Alonso saat meraih gelar Formula One pada 2005 dan 2006 menilai anggapan itu keliru.
Terkadang orang-orang mengatakan Fernando sulit diatur, tapi itu omong kosong. Saya kesal setiap kali mendengarnya. Fernando selalu rekan setim yang baik, selalu membuat tim bekerja sama. Buktinya sekarang terlihat jelas di Aston Martin.